Da, 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 Ngotak dong, wah. Spider-Man-nya ngotak dong. Yeay. Kecil sekali ternyata ya. Udah jauh banget itu. Oke. Ya, halo. Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol dan kali ini saatnya Spider-Man Brand New Day. Kita habis nonton kemarin. Yes. Ini berarti ini Kamis ya. Berarti kalau di Indonesia tuh Rabu tanggal Oh iya, betul. 29 ya. Betul. 29 ini tanggal 30. Yes. Jadi kita review sebenarnya udah review tapi Ada kendala. ini orang. Oke. Oke. Jadi kita Nah. kemarin nonton di jam pertama, teman-teman. Betul. Di jam pertama cukup ramai. Cukup ramai. Cukup ramai. Untuk tempat yang biasanya Cukup sepi tapi ini rame Ya. ya. Enggak kan kita nggak nyebutin kan. Betul, Tapi ini berarti antusiasme teman-teman semua yang nonton tuh juga ya. cukup oke gitu loh Ya, ternyata ya. untuk menyambut film Spider-Man Brand New Day. Dan gitu. banyak sekali komunitas yang mengadakan nonton bareng. Betul. Banyak betul. sekali. Dan kita kebetulan kemarin di Jogja Heroes juga dari pagi sampai kostuman ya. Ya, Maksudnya mengadakan nonton bareng mengadakan juga. nonton bareng gue juga di Jogja. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngelihat video ini terus wah aku sempat foto. Nah, itu sama Jogja Heroes tuh Yes, ya. itu dia. Nah, oke. Sebelum masuk ke filmnya, ini tentu saja mungkin ada muatan spoiler. Ya, Tentu betul. saja seperti itu karena susah sekali Iya. bukan menahan spoilernya ya, tapi untuk tidak ngomongin sesuatu yang sifatnya review yang kemudian itu tuh nanti ada poin-poin Ya. yang keluar karena kalau nggak gitu kita jadi ngomongin Trailer. ya ngambang ngawang Ngambang gitu. ngawang, Nah, ya. tapi teman-teman, buat aku pribadi dan ini mungkin bisa berbeda buat teman-teman ya, bahwa buatku spoiler itu adalah yang mengungkap misalnya twist, terus Plot bener-bener plotnya, diceritain dari awal sampai akhir. terus kemudian solusi Ya, atau konklusi konklusi. dari ceritanya gitu tuh. Itu Spoiler. itu spoiler. Kalau Tapi kita kalau sih, tapi nggak kalau ya. tapi kalau ternyata ada apa di sini, ada apa di sini, nggak sebanyak itu, tapi misalnya ada sesuatu yang Ya. kemudian muncul, mungkin itu nggak apa-apa. Kayak misalnya ini contoh aja nih, contoh kayak misalnya film Shin Kamen Rider gitu, terus di reviewnya kami bilang bahwa aku bilang misalnya Sal, tapi aku senang pas kostumnya upgrade gitu. Nah, orang kan yang nonton jadi Kok bisa seneng? Enggak, bukan itu ya, maaf. Kok, Maaf, wah, maaf, ini spoilernya maaf, bukan, maaf. bukan. Itu upgrade itu kan Ya. nggak menjelaskan itu tentang apa kayak gimana Ya. ceritanya. Nah, kira-kira Betul, seperti betul. itu. Gitu Tapi lah. kalau memang anti banget sama spoiler, Ya stop jangan di sini. nonton, silahkan nonton dulu. Nanti kalau misalkan udah nonton film Spider-Man Brand New Day di bioskop terdekat, bisa langsung cek ke video kita lagi. Ya, itu gitu dia. ya. Oke. Masuk ke Nih gimana filmnya. nih? Aku seneng banget sama filmnya Spider-Man karena dua hal. Oke. Yang pertama adalah ini tuh seperti halnya Superman dan Thunderbolt. Ya. Spider-Man Brand New Day ini pakai emosi, pakai betul. emosi, pakai psikis, pakai psikis gitu. Nah itu Membahasnya tentang mental Betul, lagi dan betul. itu menurutku cukup perlu di masa-masa sekarang ya. relate ya. Relatable banget. Iya. Dan apa ya, kita berdua tuh memang suka film yang bukan bacot mojutsu ya ini, tapi istilahnya dari segi pembahasan ceritanya tuh bahwa ada masalah yang kita hadapi gitu loh. Istilahnya setiap orang tuh memiliki masalah yang dihadapi dan seperti halnya kayak Thunderbolt dan lain-lain, ya kita nggak sendirian. Nah, this is the superhero meaning menurutku ya. Ya, bedanya kalau Superman itu tentang kalian tuh harus tahu aku tuh nggak kayak gitu. Iya, aku gitu. tuh orang, aku tuh manusia juga. Itu keren, itu keren. Nah, sekarang di Brand New Day ini kayak tadi Faisal udah sebutkan bahwa kita tuh nggak sendirian kok. Kita mungkin ngerasa sendiri, tapi kita nggak sendirian. Tapi kemudian langkah selanjutnya adalah how we reach Yes. friends, people gitu tuh, itu tuh gimana. Tapi kalau memang siap dengan kesendirian kayak yang dilakukan oleh Peter Peter Parker, Parker, ya nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kalau nggak siap dengan kesendirian terus bikin ulah, bikin onar, Nah, itu yang menjadi masalah, ya, betul, Nah, itu betul. yang menjadi masalah di film ini. Gitu. Nah, jadi itu yang pertama aku sukanya itu. Yang kedua, aku bener-bener seneng karena pada akhirnya setelah muncul pertama kali di 2016 Civil War Tom Holland, Spider-Man, Peter Parker, akhirnya di 2026 jadi bisa ngelihat Spider-Man yang emang Spider-Man Yang gitu. bener-bener Spider-Man. Ya, meskipun
meskipun sekali lagi ini terserah mau dianggap spoiler apa enggak ya, tapi dari sekelumit cuplikan di post credit scene-nya No Way Home, kita kan bisa ngelihat bahwa ada suit baru Spider-Man yang benar-benar kain yang kita lihat kayak Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Betul bahwa kain seperti itu, tapi ternyata high tech-nya masih ada, masih kebawa karena banyak lagi. Karena Tom Holland di kemunculan pertama juga membuat Tony Stark amazed bahwa ini anak SMA kok secara teknologi bisa kayak gini gitu. Terus Far From Home dia bikin kostum sendiri kan? Di pesawatnya Happy. Ya bahkan dia web shooter bikin sendiri kan? Tanpa bantuan Stark udah bikin web shooter sendiri. Ya kalau itu kan Andrew juga. Meskipun pakai cartridge-nya dari Oscorp gitu. Ini aku agak sedikit kecewa dengan high tech-nya si Tom Holland di sini, tapi nggak mengganggu. High tech-nya terus ada ya sampai akhir dan benar-benar membantu dia gitu. Jadi ada tapi ternyata nggak mengganggu. Nah, aku seneng di 2 poin itu. Kalau aku pribadi seneng karena satu ini adalah film Spider-Man yang mungkin teman-teman juga bisa lihat di trailer ya. Suasananya gloomy, suasananya New Yorknya gloomy. Mendung, terus ya. Enggak hanya di 1-2 titik tapi terus gloomy dan itu membawa penonton menjadi merasa kayak aduh jadi Peter Parker sedih banget ya ternyata ya. Dan Peter Parkernya tuh memang selama 4 tahun ini kondisinya tuh sedih. Emang sih, tapi dia sendiri. Iya, dan istilahnya ini sudah kalau misalkan teman-teman mungkin agak enggak ngikutin Spider-Man ya. Di No Way Home itu tuh dia masih Stark Boy yang pakai integrated, masih pakai teknologi apa segala macam. Di sini tuh bener-bener dia udah menjadi Spider-Man yang enggak ngikut siapa-siapa. Ini Spider-Man bener-bener yang ya udah dia friendly neighborhood yang udah dipercaya sama orang. Mungkin di trailer juga teman-teman juga udah bisa lihat ya, dia dikasih key of New York, kepolisian udah best friend sama dia. Berarti dia tuh selama 4 tahun bekerja keras, diakui sama banyak orang untuk berbuat kebaikan. Udah established. Gila itu. Dia udah established. Dengan kondisi dia gak punya siapa-siapa. Ya, jadi persis kayak kalau lihat BVS Batman vs Superman-nya dipuja banyak orang, terus David Corenswet juga di film Superman itu juga Metropolis juga menyanjung dia gitu. Nah ini sama. Udah matang. Yang cosplay Spider-Man banyak, yang punya merch-nya Spider-Man juga banyak gitu. Ini menyenangkan gitu. Nah, yang kita nggak dikasih lihat atau mungkin memang nggak perlu dilihatin adalah Peter Parker nih hidup dengan cara apa? Nah, karena dia bukan fotografer. Iya betul. Di sini tuh dia nggak tahu kerjanya apa, tapi punya high tech. Nah, dia punya, aku nyebutnya Spider Cave ya. Bukan Bat Cave tapi Spider Cave, tapi mirip. Meskipun kecil sekali. Iya sih. Gitu. Jadi gitu bener sih. Dia punya tempat menyendiri. Sanctuary-nya lah ya. Bahkan itu bukan kamar, itu kamarnya dia. Itu kamarnya dia. Tapi bukan kamar. Tapi gudang. Jadi kayak Batcave tapi Spider Cave gitu. Nah, jadi ya bener sih. Nah itu sih. Jadi dan di situ tuh ada sisi-sisi high tech-nya tuh ada di situ. Banyak. Gitu. Banyak bukan banget. Ada lagi banyak banget. Gitu. Nah ini uang dari mana? Tapi kemudian ya udahlah. Itu tapi mungkin aku juga bisa berpikir karena dia membantu kepolisian. Dikasih kepolisian. Karena dia udah bekerja sama kepolisian. Ada karakter yang nanti bisa teman-teman tonton sendiri. Gordonnya. Jadi kayak istilahnya kayak James dia tuh kalau mau bertindak laporan gitu loh, laporan. Jadi memang si Spider-Man ini tuh di sepanjang film memang sudah Spider-Man yang supposed to be Spider-Man gitu. Bahkan udah berteman dengan Punisher yang di trailer juga teman-teman bisa lihat ya, Punisher bantuin segala macam. Ini ujuk-ujuk juga sama gitu. Jadi kalau teman-teman, wah kok bisa ya mereka berteman? Nggak ada di sini. Mereka udah ketemu aja, udah temenan, udah pernah melakukan misi bersama-sama, udah ngobrol, celotehannya lucu-lucu lagi. Maksudnya mereka chemistry-nya udah kayak teman lama gitu loh istilahnya. Iya. Itu sih. Nah, kalau dari aku sih memang yang menyenangkan itu. Cuman kalau dari aku juga ada hal-hal yang menurutku ini tuh adalah film yang banyak banget referensinya dengan film-film terdahulu.
Kalau teman-teman nonton Toby, teman-teman nonton Andrew, di sini ada semua. Ya ada semua. adegan, ada keadaan shot yang ya homage ke Dan itu kerasa banget. Dan dua karakter sebelumnya. 2 karakter sebelumnya 5 film ya, 5 film, dan itu bener-bener, bahkan Mas Bagas kemarin yang notice ada beberapa lokasi-lokasi yang ini loh, ini deh. Wah iya ya, aku bilang aku nggak ngeh, aku malah nggak ngeh gitu. Jadi ya memang ini memang bener-bener ke homage ke film yang sebelumnya sama komik. Ya. Banyak banget shoot. Ini kalau Mas Bagas menyebutnya adalah Snyder Cut shoot. Ya. Spider Snyder. Jadi cukup banyak, nggak bisa dibilang banyak banget, tapi cukup banyak. Dan penting-penting itu slow motion. Ya. Gitu. Jadi, dan slow motionnya itu bahkan si Peter Parker aja bilang, keren. Dia aja sendiri bilang, wah keren kayak gitu. Jadi, karena memang dan warnanya tuh warna Snyder, karena iya aku baru karena warna filmnya tuh bener-bener gelap. Warna filmnya tuh bener-bener tone-nya tuh bener-bener gelap. Kau pikir bioskopnya kan, terus kau lihat, hujan. Jadi kalau dia nge-swing itu kelihatan sekali atasnya New York tuh mendung. Kelihatan banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal swing, ini juga bagus karena swingnya kembali ke era Sony, ke Garfield lah. Garfield. Jadi pada saat swing itu kita benar-benar ini kita nggak dapat nih di MCU. Nggak dapat. Ya, ini juga MCU sih, tapi di Holland yang sebelumnya, ya, nah itu triloginya Holland. Trilogi Home. Trilogi Home tuh nggak dapat di Trilogi Home karena di Trilogi Home itu memang istilahnya dia udah ya kita nggak dikasih tahu swing untuk apa segala macam. Kalau di sini kan memang dia keren fighting spider di New York City. Itu aku melihat ada banyak sekali, kalau teman-teman mungkin di trailer sedikit-sedikit ada, dan Sony itu udah ngeluarin 3 menit pertama kalau nggak salah, itu juga ada. Dia tuh swingnya tuh bener-bener pakai logika. Kalau dulu kan langsung wih. Ini enggak. Kalau mau misalkan dia nge-shoot ke atas nih, kalau misalkan mau belok tuh dia nge-shoot ke samping terus ditarik. Kayak wah ini Andrew Garfield nih, dan lompat-lompatnya, ngerol-ngerolnya, parkour Andrew Garfield banget. Walaupun setengah film ke belakang mungkin aku nggak bisa ngobrol ya, tapi setengah film ke belakang Tobey Maguire. Serunya di situ makanya. Wih, ini dapat semua gitu loh. Mungkin kalau teman-teman lihat di trailer, ternyata si Peter bisa mengeluarkan jaring organik. Ada tuh di trailer tuh kayak gitu. Itu benar. Tapi nanti sistemnya kayak gimana, prosesnya gimana ya mungkin. Nah, itu yang menarik. Dilihat sendiri aja lah. Itu mungkin ngomongin itu, teman-teman. Ini kenapa bisa dibilang tuh ya tadi kan aku bilang aku senang karena ini gimana ya bahasanya tuh, film Spider-Man pertamanya MCU. Nah, karena di trilogi Home itu kan dia Iron Boy. Ya. Dia kan benar-benar muridnya Kang dong, Iron Lad dong. Iya bukan. Bukan yang gitu ya. Ya maaf. Kang enggak ada. Oh iya maaf. Dia benar-benar downline-nya si Tony Stark. Nah, di sini dia karena sendirian, dia jadi lebih bagus, dan semua yang kita lihat, semua yang kita tahu dari Civil War sampai Endgame, No Way Home, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi di film ini, gitu. Semuanya, gila semuanya, sih. gitu. Gila. Jadi Peter Tingle itu. itu juga ternyata aku kaget itu. Ya. Aku kaget karena ternyata Peter Tingle itu bukan Spider-Sense. Pada saat Bibi May bilang namanya Peter Tingle. Bukan Peter Tingle. Tapi kita kan penonton pada saat ini Spider-Sense. Nah, itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Spider-Sense yang benar-benar keluar, yang benar-benar di film ini. Nah, itu membuat aku ngerasa bahwa Peter Parker Holland nih semua potensi powernya tuh baru keluar di film ini. Baru sekarang evolusinya baru sekarang. Betul gitu. Jadi, menarik nih. Keren nih, dan mesti kan teman-teman kalau misalkan ngelihat Spider-Sense-nya waktu Spider-Man-nya si Tobey Maguire. Kalau Tobey Maguire nggak sakit ya? Enggak. Tapi badannya jadi keker kan. Dia demam dulu. Iya, demam dulu. Kalau Andrew Garfield kan gini. Aku merasa semua bising. Oh, ini nih, ini Spider-Sense nih kayak gitu. Nah, di sini tuh di MCU ya belakangan ini itu tuh kupikir itu tuh Peter udah menguasai itu. Kupikir makanya waktu lawan Mysterio bisa mau ditembak dia nangkep tembakan. Bukan. Nggak ada apa-apanya. Bukan. Dibandingkan yang sekarang. Gila, ini bukan. Nah, aku jadi berpikir kalau
Peter Parker yang sekarang ketemu Captain America, apakah Steve Rogers kalah? Kayaknya nggak juga. Nggak juga. Karena pada saat Steve Rogers berantem di Civil War si Tom Holland. Ya karena pada saat tadi ada bakso. Nggak usah dibilangin. Kita dipantau. Aduh, nggak usah dibilangin. Nggak, jadi takut ya. Pada saat Steve Rogers berantem sama Tom Holland di Civil War. Peter Parker di Civil War itu juga Steve Rogers nggak full power, jadi sama aja sebenarnya. Sama aja. Kayak gitu. Tapi oke, itu intermezzo aja. Kalau ini keluar di Endgame, gimana? Tapi Endgame masih berayun di langit. Iya benar. Pas. Kalau ini keluar di Endgame. Ya. Gitu. Jadi itu menyenangkan. Aduh. Itu menyenangkan. Terus gila ini. Nah, nanti mudah-mudahan di ending aku akan bisa nge-bridge ini membuat Faisal tadi udah nyebutin soalnya evolusinya si Peter Parker di sini gitu. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan kalau ingat aku di ending video ini akan nge-bridge sesuatu. Tapi Tapi selain itu ada formula yang menurutku udah pernah kita lihat di film sebelumnya, yaitu Fantastic Four di mana untuk bisa nyampe ke 4 tahun kemunculan kemudian, ya maksudnya sebagai itu ada banyak kejadian yang di recap. Banyak kejadian yang di recap sehingga ya gimana ya, penting nggak penting sih maksudku. Ya walaupun ada musuh yang dilawan lagi, memang ada yang dilawan lagi. Tapi maksudku aku pribadi nggak terlalu senang dengan cara recap seperti itu gitu. Tapi ya udahlah, ini formulanya MCU gitu. Nah, yang aku nggak seneng juga adalah The Hand. Yang dimana di trailer kita udah tahu kan, ninja merah itu kan The Hand. Pertama, aku ngelihat The Hand tanpa Daredevil tuh, ya maksudnya The Hand ada Elektra juga kan. Iya. Gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua adalah The Hand tuh di sini jadi PNS gitu. Perlakuannya gimana ya? Diperlakukan. Iya, aku tuh sedihnya karena The Hand tuh kalau teman-teman tahu Daredevil tuh pasukan keji yang tidak kenal ampun, assassin aja kan, gitu loh. Sebenarnya kan League of Assassin kan, punyanya Ra's al Ghul gitu. Ini bener-bener kayak ya udah itu gitu loh maksudnya. Secara jumlah juga cuma segitu. Dikit sih. Dikit. Hitungannya kan cuma segitu kan. Dibandingkan yang muncul di Daredevil serial. Betul. Nah, tapi kegunaan mereka dan bagaimana mereka dipergunakan, nah itu yang gitu. Yang nggak tahu sih mungkin ya oke aja, tapi yang tahu kenapa gini gitu loh. Walaupun fungsi akhirnya kita paham ya. Kita paham. Kita memang diperlukan. Hand itu memang ada, itu memang diperlukan gitu. Walaupun perlakuannya tuh kalau teman-teman suka Daredevil pasti iyalah, ini apa sih kayak gitu. Kok gini sih kayak gitu. Ada Bruce Banner juga ada ya, itu di trailer ada, dan bagus adegan sama Bruce Banner karena ada Punisher di situ. Nah, chemistry-nya bagus banget Holland sama si John Bernthal. Itu Punisher-nya juga oke di sini, meskipun secara peran itu bukan peran action yang luar biasa, tapi peran manusia, peran antara Peter Parker sama Frank Castle, itunya yang oke gitu loh, itu yang dan ini jujur aku tidak pernah melihat, tapi aku melihat ini di komik. Tapi kalau di film aku tidak pernah melihat Frank Castle yang sebersahabat ini. Nah, ini juga baru. Kenapa? Karena di Daredevil pada saat berantem, maksudnya sama kan Matt Murdock sama Frank Castle juga berantem adu mulut nih. Nggak hanya adu mulut, adu fisik. Selama season 2 tuh kan Daredevil itu berantem terus kan gitu. Tapi Matt Murdock itu tidak pernah melakukan sesuatu yang bikin Frank Castle si merah ini bener. Nah di sini dia bilang, "Kid, Kowe iki bener. Kamu tuh melakukan hal yang aku nggak pernah dapetin selama ini." Itu keren sih. Itu keren. Itu keren banget. Padahal Matt Murdock kurang apa gitu. Iya emang pelin-pelan aja sih. Tapi Frank Castle di sini tuh keren Jadi, itu keren sih. Dia belajar dari Spider-Man gitu loh. Nah itu bagus. Bukan berarti dia lemah ya? Bukan Berarti dia lemah. Ini ya nggak berani sih sama Hulk, tapi tetap berani sama Hulk, tetap berani. Punisher versus Hulk itu bagus banget. Punisher lawan Hulk bagus, lucu. Bagus. Jadi memang aku tuh melihat Punisher tuh yang sekejam itu, itu yang memang bener-bener kalau misalkan berteman tuh mungkin kayak di
Civil War ya. Kalau di komiknya Civil War, Peter Parker juga berteman sama si apa itu tadi? Nah, di Civil War itu juga berteman sama si Frank Castle kayak gitu, karena Frank Castle itu juga ngefans sama Captain America ya, kan, sangat. Jadi memang di sini tuh dibahas juga tentang ketemunya di mana. Nanti teman-teman bisa ngecek, tapi nggak ada di film. Ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek di komik. Ya, gitu. Jadi aku merasa, oh ini ada sangkut pautnya sama komik dan mereka berdua ini memang udah menjalani ini sejak lama. Gitu. Jadi ya setidaknya 2 tahun lalu lah mungkin gitu. Gitu. Makanya cukup seru karena memang mereka berdua tuh akhirnya bisa ngobrol satu sama lain, yang satunya pembunuh pengis. Gak karuan, yang satunya orang broken, nggak punya siapa-siapa. Iya. Jadi mereka tuh saling mengisi satu sama lain yang gila sih. Obrolannya bagus. Gila di markasnya Punisher. Bagus banget. Dan sekali lagi kenapa kita ngomongin obrolan. Banyak ngobrolnya memang. Di film ini tuh banyak ngobrolnya. Bukan berarti ini terus kayak teman-teman bilang bacot no jutsu. Enggak. Ini tuh bener-bener hati. Ini tuh bener-bener bicara soal emosi. Bahkan romansnya sama MJ itu juga nangis aku sih. Bagus. Aku nangis. Betul. Aku nangis. Itu aku bagus. aku nonton sama istriku ya. Itu istriku sampai anjir nggak gini lah caranya lah. Ya. Kita tuh diumbang-ambingin sih. Tapi ternyata wah bagus lah. Penyelesaiannya tuh bagus. Bukan berarti terus teman-teman menganggap ini wah ini akan happy ending gitu. Tidak, bukan itu arahnya. Arahnya bukan itu. Nah, bukan itu tuh. Kita akan mendekati akhir video karena udah 21 menit. Ya. Jadi kalau kita udah ngobrolin soal arahnya, endingnya bukan itu, aku menyambung dari yang Faisal tadi bilang soal evolusinya si Spider-Man. Nah, ini juga evolusinya MCU karena evolusi ini adalah salah satu kata pertama yang diucapkan oleh Profesor X di film X-Men pertama. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi, bye.